Usopp akan melawan para numbers? Hey, yuk semaguan. Berhubung chapter minggu ini libur, bagaimana kalau kita membicarakan sebuah teori yang sangat menarik? Teori ini mungkin cukup liar, tapi masih masuk dalam logika kita. Kali ini kita akan membahas tentang Usopp yang akan melawan para numbers. Bagaimana? Cukup menarik, bukan? Heads! Tapi sebelum itu, seperti biasa, aku butuh bantuan kalian untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, oke? Oke, langsung saja. Mari kita berlayar! Kali ini kita akan berteori tentang Usopp yang akan melawan para number. Ide ini aku dapatkan dari perkataan Usopp sendiri. Pada saat itu, Usopp dan para anggota bajak laut topi jerami yang lain sedang ingin memasuki Pulau Jaya. Usopp yang kala itu sedang berbincang dengan Chopper mengatakan hal yang sangat luar biasa ke rusa kutub ini. Nah, dia berkata bisa mengalahkan 10 monster berukuran besar yang mereka lihat sebelumnya jika Usopp serius. Monster berukuran besar itu tentu yang dimaksud adalah bayangan orang-orang Skypiea di langit. Kita tahu Usopp mempunyai sifat pembohong yang sangat lekat dengannya. Dan tentunya kita tahu juga bahwa Chopper sangat gampang untuk mempercayai perkataan dari Usopp. Kata-kata yang dia ucapkan tentu saja tidak benar, alias bohong. Ini sangat tidak mungkin jika dia mengalahkan 10 monster itu dengan sifat penakutnya. Tapi berhubung lawan bicaranya adalah Chopper, dia dengan sangat gampang menceritakan apa hayalan darinya. Nah, tentu dari kita semua sudah tahu tentang Usopp ini. Apapun yang ia ucapkan dalam kebohongannya, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Coba kita refresh lagi kebohongan dari Usopp yang menjadi nyata. Ingat saat Usopp keliling desa dan berteriak bahwa bajak laut sedang menyerang desa? Banyak penduduk yang murka karena hal tersebut. Karena memang hanyalah bohong belaka, sehingga akhirnya bajak laut Kuro benar-benar menyerang desa Sirup. Usopp bercerita ke Kaya sewaktu umurnya 5 tahun, ia bertarung dengan ikan emas raksasa yang kotorannya sebesar pulau sehingga membuat Usopp tidak membedakan mana pulau, mana kotoran. Cerita bohong ini menjadi kenyataan ketika bajak laut topi jerami bertemu dengan ikan raksasa di chapter 188 di Arc Little Garden. Cerita bohong lain yang Usopp ceritakan ke Kaya adalah ketika dirinya memotong menjadi bagian kecil ikan emas raksasa yang dikalahkannya di cerita sebelumnya untuk dikirim ke negeri kurcaci. Sekali lagi pada chapter 711 membuktikan kalau negeri kurcaci ternyata memang ada. Negeri kurcaci itu berada di Green Beat, tepatnya di Dressrosa. Usopp mengatakan ke Kaya kalau di dalam rumahnya terdapat sebuah tikus tanah yang berukuran besar dan Usopp ingin menemui tikus tanah tersebut. Menariknya, Usopp justru melawan Miss Merry Christmas yang menyerupai tikus tanah di Ark Alabasta. Meskipun dimusuhi oleh penduduk, Usopp memiliki 3 anak buah yang selalu dibohongi. Salah satu hal bohong yang Usopp ungkapkan ke anak buahnya adalah memerintahkan untuk menyerang seekor anjing yang dianggap penyamaran dari Cerberus. Nah, ini menjadi nyata, sampai akhirnya Usopp bertemu dengan Cerberus asli di Arc Clear Bug. Nah, tidak cuma anjing, kadal juga disebut-sebut sebagai jelmaan naga oleh Usopp. Nah, sebagai gantinya, Usopp akhirnya bertemu dengan naga yang asli di Pang Hazard. Ketika Luffy mendapatkan bounty pertamanya di angka 30 juta belly, Usopp mengaku-ngaku kalau bounty tersebut sebenarnya adalah miliknya. Hanya membutuhkan sekitar 300 lebih chapter untuk membuat World Government memberi nilai 30 juta berry untuk kepala Usopp. Pada chapter 42, Luffy menyuruh Usopp untuk menembak sebuah batu dengan meriam. Dengan kemampuan yang seadanya, secara mengejutkan Usopp berhasil menembak batu tersebut hanya dengan 1 tembakan. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Usopp mengaku kalau dirinya ahli dalam hal menembak. Cerita yang seharusnya bohong tersebut menjadi kenyataan ketika Usopp berubah menjadi Sogeking. Pada Arc Clear Bug, Usopp berbohong ke Luffy, Sanji, dan Zoro dengan menyebutkan dirinya melihat seorang ahli pedang cantik yang membawa daging. Ucapan tersebut tampaknya petunjuk untuk Rebecca yang membawakan daging untuk Luffy pada chapter 485.
Ini merupakan kebohongan terbesar yang sering diungkapkan oleh Usop. Seorang pemuda desa kecil yang tidak punya kemampuan apa-apa tidak mungkin memiliki pengikut sebanyak 8.000 orang. Tapi Oda punya cara lain untuk mewujudkan hal tersebut. Kebohongan tersebut menjadi kenyataan setelah Usop diangkat sebagai kapten setelah membentuk 8.000 pengikut di One Piece pada chapter 744. Nah, beberapa dari kebohongan Usop yang aku ceritakan di atas menjadi kenyataan. Akan sangat menarik jika kita mengaitkan kata-kata yang Usop ucapkan kepada Chopper yang akan menjadi kenyataan. Dia berkata bahwa dia bisa mengalahkan 10 monster yang berukuran begitu besar. Nah, akankah kata-katanya ini akan menjadi kenyataan? Aku sendiri berteori di sini kata-kata yang dia ucapkan akan menjadi sebuah kenyataan, yang dimana Usop akan benar-benar melawan 10 monster besar, yang tidak lain mereka adalah para Number. Oke, aku jelaskan dulu para Number ini. Number ini merupakan bawahan dari Kaido. Kekuatan dari mereka mungkin setingkat di bawah All-Star milik Kaido, yaitu King, Queen, dan Jack. Berikut ini aku jabarkan sedikit tingkatan kekuatan dari mereka. Yang paling atas tentu saja All-Star dari Kaido, yaitu King, Queen, dan Jack. Setingkat di bawahnya yang sudah resmi adalah Flying Six atau Tobi Roppo. Kemudian di bawahnya lagi ada Headliner Smile. Kemudian yang paling bawah adalah pasukan Gifter, Pleasure, dan Waiter. Video penjelasan untuk tingkat tempur Kaido ini sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa cek di pojok kanan atas video ini atau cek di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian untuk para Number sendiri berada di posisi mana untuk tingkatan mereka? Karena bajak laut Kaido terinspirasi dari tema permainan kartu, maka bisa kita simpulkan para Number ini ada di bawah All-Star milik Kaido. Lalu sekarang kita bisa pastikan bahwa para Number ini berjumlah 10 orang. Kemudian kita balik lagi ke kata-kata Usop yang dia katakan ke Chopper tadi. Dia bisa mengalahkan 10 monster yang berukuran begitu besar. Ini terkoneksi di sini. Para Numbers juga berjumlah 10 monster. Akan sangat pas Usop akan mendapatkan jatah untuk berhadapan dengan semua dari para Number. Dan Usop akan langsung mengalahkan mereka semua sekaligus. Ada juga beberapa faktor yang mendukung teori ini. Di antaranya adalah selama ini Usop memang bisa menjinakkan para raksasa ataupun monster. Contohnya saja di Pulau Dori dan Brogy yang sedang bertarung. Mereka berdua adalah para raksasa suku Elbaf. Lalu kemudian di Enies Lobby. Dan tak lupa di Dressrosa yang dimana bawahannya adalah Hairudin yang seorang raksasa Elbaf. Mereka semua tadinya adalah musuh yang sekarang menjadi kawan dan aliansi. Lalu akankah para monster Numbers ini akan menjadi bawahan dari Usop setelah ia berhasil mengalahkannya? Luar biasa penembak jitu kita yang satu ini. Walaupun dia penakut, dia sekarang mempunyai bawahan lebih dari 8.000 orang. Entah kenapa Usop selalu berhubungan dengan yang namanya raksasa. Sebenarnya ini memang wajar karena Usop sangat tertarik dengan namanya raksasa. Pada chapter 117, Usop sudah menyuarakan keinginannya untuk mengunjungi Pulau Elbaf, di mana Pulau Elbaf dikatakan adalah pulaunya para raksasa. Dia ingin menjadi pejuang yang gagah berani seperti layaknya para raksasa di Elbaf. Ini juga menegaskan bahwa sejak Whole Cake Island, alur-alur One Piece seperti mulai memberi sorotan kepada anggota bajak laut topi jerami, tidak hanya Luffy sebagai kaptennya saja. Contoh awalnya di Whole Cake Island, Sanji dan keluarganya menjadi sorotan. Di Wano, ganti Zoro yang berperan besar. Kemudian setelah ini siapa lagi? Tamagon perhitungkan Usop akan menjadi sorotan sentral di alur Elbaf One Piece. Jadi para Numbers ini sangat cocok dijadikan pertarungan pemanasan oleh Usop. Jika pertarungan Usop dan para Number ini benar-benar menjadi kenyataan, maka di sini Usop akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya yang sudah ia latih selama 2 tahun lamanya bersama dengan gurunya, yaitu Herakles di Pulau Boin. Beberapa kekuatan dari Pop Green langka yang ia miliki mungkin akan ditunjukkan pada pertarungan ini. Mungkinkah Usop di sini akan mengaktifkan secara langsung Kenbusoka Haki miliknya? Kita akan bisa melihat skill Haki yang dimiliki oleh Usop. Seperti yang kita ketahui bersama, dia juga merupakan ahli dalam bidang senjata. Dia sangat pintar untuk membuat beberapa senjata dalam kapal topi jerami. Contoh yang paling umum dan kuat adalah Perfect 5 Tak milik Nami. Dia mungkin juga mempunyai senjata rahasia yang belum dia perlihatkan pada kita semua. Bisa jadi ketapel yang dia miliki mempunyai perubahan pada setiap levelnya, tidak hanya terpaku ke Pop Green miliknya. Tamagon mungkin berpikir dia memiliki senjata yang ada hubungannya dengan Dial di Skypiea. Dia akan memodifikasi Dial menjadi senjata yang mematikan. Atau mungkin dia punya cara yang unik untuk mengalahkan para Number ini. Di sisi lain, para Number sepertinya akan membuat Usop kewalahan dan mungkin akan nyaris mati melawan mereka. Mereka diketahui adalah para monster, jadi sepertinya kekuatan yang mereka miliki tidak jauh dengan yang namanya kekuatan fisik. Bisa jadi juga kekuatannya adalah regenerasi, yang akan membuat Usop makin kewalahan. Tapi Usop yang kita ketahui adalah mempunyai banyak akal. Para Numbers ini sepertinya juga sangat gampang untuk ditipu.
Bisa jadi kita akan melihat aksi kocak dari Usopp yang melawan para number dengan keberuntungan yang dia miliki. Kita berharap Oda akan membuat pertarungan Usopp dan para number di sini akan menjadi pertarungan mati-matian bagi Usopp. Sudah sangat lama kita melihat Usopp bertarung secara serius. Terakhir kali dia bertarung dengan Sugar menggunakan keberuntungannya. Masih ingat kan wajah konyol dari Usopp yang membuat dia menang melawan Sugar serta mendapat pengikut 8.000 orang sekaligus di Dressrosa. Inilah yang terjadi ketika kebohongan dan keberuntungan disatukan. Welcome, God Usopp! Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan teori kita yang satu ini? Lalu bagaimanakah cara Usopp untuk mengalahkan para numbers ini? Apakah akan kembali dengan cara keberuntungannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.